Jis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya Yang ngomong siapa sih? persiapannya Silo banget soalnya. persiapannya gimana? Sudah siap, anak-anak juga mau dibawa. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan memang kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Anak-anak sudah diajari beradaptasi mungkin. Iya kan cuaca. di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Itu bukan sesuatu yang baru. Mesir. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak Oki? Aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi dan tahun Khadijah. ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak nih Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini, nggak apa ya wawancara mungkin dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya, karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih? Apalagi kan di lingkungan lain. Ya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir gitu. Tapi ini kan Tinggal di satu menjelang gedung yang sama. menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik nggak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semuanya. Karena ada keluarga yang ikut atau cuma pesantren? Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir, ya. Dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya. Kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya, doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa? Untuk Doanya keluarga semoga Ricis. Allah memberikan yang terbaik. Amin. Kita kan cuma saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan dari Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Rea Ricis, Mbak Oki. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik-adik kami. Ya, itu aja.
Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya kayaknya. Di bulan puasa ini ada acara Nomor buka puasa antrian bersama B8 keluarga dengan beserta nomor Ricis. perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak di pesantren dan warga sekitar. Oh, itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi Jadi kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Silo mas. Dokter, Terima kasih. ketika tahu Ustazah mau pindah ke Mesir, Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Apa mas? dokter reaksi Nomor antrian 37. Waktu Silahkan mau menuju pindah ke loket Mesir gimana 3. ya? Perasaannya ya kaget lah ya, sedih. Nomor Kan kita antrian lagi ngomong. 38. Silahkan menuju loket 1. Oke. Ya perasaannya kita kaget sih, aku sama Icis juga. Enggak kaget orang dari jauh-jauh hari Bagi bilang. Iya, kagetnya pas lagi baca chat. Dari tahun-tahun sebelumnya kan Bagi pernah bilang ke Mesir kan? Enggak, baru-baru ini. Masa sih? Enggak, Enggak, intinya dia enggak tahun ini. Iya, Intinya kalau sih tahun aku ini. sama Icis sedih, soalnya kan kita biasanya kan kayak kumpul-kumpul bertiga, ya kan, ngobrol-ngobrol. Terus juga Enggak juga sih. Enggak, intinya kita sedih aja. Nah, nanti gimana komunikasi tentang wejangan ke Ustazah Oki gimana nih dokter? Aku tuh insya Allah ya kalau Allah mudahkan kan Bagi balik sebulan sekali deh. Jadi bukan Bener ya? Iya insya Allah. Bayar tiketnya ya. Bayar tiketnya. Oh, berarti Nomor kan- antrian jadi sebulan 40. sekali ya, Silahkan Ustazah ya? menuju loket 4. Kan anakku ada di sini 2 orang. Nomor antrian 39. Silahkan menuju loket 1. Siapa yang tinggal yang nggak ikut ke Mesir? Anakku kan di sini, pesantrennya ada di sini, bisnisnya, kerjaannya ada di sini ya. Pasti insya Allah kalau mudahkan rezekinya bisa bolak-balik. Tapi itu suami ikut juga, pas suami ikut ke sini. Suami di sini sama 2 anak laki-laki karena masih ya kan kita kan kerjaannya sebenarnya di sini kan. Tapi alhamdulillah suami izinkan kita untuk belajar. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana mengetahui? Ibu dalam keadaan yang sehat, masya Allah. Ini keajaiban juga dari Allah, masya Allah, dan juga doa dari banyak orang ya. Karena waktu itu kan waktu ibu di ICU koma 11 hari kan, dokter mengatakan susah nih, kalaupun bertahan hidup pakai alat seumur hidup gitu kan. Tapi alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Ini jadi pelajaran mahal sih buat kita ya. Dan ibu suka olahraga ya? Sekolah olahraga sekarang udah berenang, udah keluar kota kesana kemari, udah seperti sedia kala. Jadi ya alhamdulillah. Nanti ibu ikut umroh juga bareng saya habis lebaran insyaallah. Respon ibu kakak mau ke Turki ini? Ibu ke Mesir, ibu tuh sebenarnya mau ikut bareng saya. Cuman kan pada saat itu ibu dalam kondisi yang sakit, jadi kata ibu nggak apa-apa, mungkin kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia. Sebenarnya sih ibu karena guru-guru Qurannya banyak di Mesir kan, jadi sebenarnya beliau pengen ikut, cuman untuk awalan nggak bareng sama saya dulu. Mungkin nanti terus. Nomor antrian C9 dengan nomor perkara 1002.